bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel, jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 13 September 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai ayat 17. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Alfonsin PRR yang saat ini sedang bertugas di Malang, Jawa Timur. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Claudia PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta dengan tema berbelas kasih. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan cinta-Mu yang tak ada batasnya, yang Engkau curahkan kepada masing-masing kami. Sabda-Mu adalah pelita di kala gelap, dan tongkat di jalan yang licin. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu. Bukalah telinga kami supaya dapat mendengarkan bisikan-Mu yang halus. Bapa, sabda-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan, dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia
dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, segala kebaikan yang kita alami dalam hidup adalah anugerah dari Allah. Allah hadir menemani dan membantu kita dalam setiap langkah hidup kita, dan oleh belas kasih-Nya, Allah menyelamatkan manusia dari kematian dan penderitaan karena dosa. Kasih Allah itu nyata kita alami lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, sahabat, pasangan, umat gereja, dan masih banyak lagi. Semua itu kita terima karena kasih kerahiman Allah. Dia membuat kita aman dan nyaman. Dia mengangkat kita dari lembah kesedihan dan menghibur kita dari jerat kegalauan. Untuk itu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mampu meneladani Yesus yang dengan rendah hati memberikan kasih kepada semua orang, terutama mereka yang membutuhkan? Apakah kita sudah menyadari semua kebaikan yang kita terima sebagai rahmat kasih kerahiman dari Allah? Semoga. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sakit, ya Bapa, berikanlah rahmat kekuatan bagi semua mereka yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya hanya daripada-Mu lah mereka boleh memperoleh kekuatan untuk memikul segala penderitaan yang mereka alami saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa yang terlupakan, ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala kesalahan jiwa-jiwa orang-orang beriman yang terlupakan, agar mereka pun turut berbahagia bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang yang selalu kita janjikan doa, mereka yang sedang mengalami persoalan dalam hidup, semoga melalui doa-doa kita dan segala perjuangan usaha mereka boleh menemukan jalan yang baik untuk menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hari.